mumpung Syahina ada di tengah-tengah kita hari ini, malam ini, maka bagi yang ingin bertanya seputar Al-Quran ataupun seputar kehidupan boleh, seputar jodoh mungkin. Bagi yang malu mungkin bisa ditulis pertanyaannya, nanti saya bacakan. Perwakilan dari sini. Ya. Ada yang mau nanya? Ada yang mau tanya nggak? Oh, Kang Agung dulu, Kang Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, ada akar sahabat kalau nggak salah Abdullah bin Mas'ud gitu, yang artinya kami belajar iman lalu belajar Quran, lalu akan datang suatu hari nanti orang yang belajar Quran tanpa belajar iman. Apa maksud dari akar sahabat itu? Ya, Masya Allah, pertanyaan ini sangat penting. Ada asal, hanya perkataan dari sahabat, bukan hadis. Bukan hadis ini, ada asal dari salah satu sahabat. Nah, akan datang satu zaman banyak orang yang mempelajari iman, tidak mempelajari Quran, atau mempelajari Quran tapi tidak mempelajari iman. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ulang lagi, itu bukan hadis. Bukan hadis. Nah, Quran dan iman itu ikatan di antara iman dan Quran itu sangat erat, sangat kuat. Kalau kita tidak akan pernah menjadi mukmin, beriman, kecuali dengan memperhatikan Al-Quran. Tidak akan pernah ada seorang beriman disebut beriman tanpa memperhatikan Al-Quran. Begitu juga orang beriman itu, orang manusia itu tidak akan pernah menjadi ahli Quran, tidak akan pernah menjadi beriman tanpa memperhatikan Al-Quran, atau iman tidak akan menjadi ahli Quran tanpa memperhatikan iman. Nah, bagaimana ahli Quran? Tadi yang kita mempelajarinya, kita sudah membacakan Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya. Kalau kita sudah mengamalkan isi Al-Quran, itu sudah termasuk iman. Dan juga kalau kita sudah membacakan Al-Quran, kita sudah menjadi orang beriman. Nah, begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saat kita membacakan Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran dan mengerti isinya, insya Allah kita disebut sebagai ahli al-iman. Itu sebagai atap, bukan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana yang harus dimulai? Mana yang harus didahulukan? Iman atau Quran? Dua-duanya. Pada waktu yang sama. Jangan nunggu sampai hafal 30 juz mau setelah itu belajar Quran. Jangan. Pada waktu yang sama mau mulai belajar Al-Quran, baca tentang hadis Rasulullah, baca tentang akidah, baca tentang usul fiqh, baca supaya bertahap-tahap kita membuatkan iman kita. Bertahap-tahap belajar Allah nafsan indah usaha tanpa merugikan kegiatan kita sehari-hari. Yang penting kita mengkhususkan 1 jam, 2 jam untuk mempelajari Al-Quran sekaligus kita mempelajari iman. Insya Allah itu tidak akan susah. Kita mencari yang paling gampang yang tidak merepotkan kehidupan kita dan aktivitas kita sehari-hari. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerintahkan kita jangan kerja, jangan memperhatikan keluarga. Tidak akan pernah ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Perintah Allah, perhatikanlah keluarga, perhatikanlah istri, suami, anak, kerja, carilah rezeki untuk membesarkan anak-anak, untuk mensejahterakan istri dan suami. Silakan, carilah rezeki. Apabila pada waktu, khususkanlah 1 jam setiap hari dari 24 jam yang diberikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berikanlah 1 jam untuk Allah. Berikanlah 1 jam untuk mempelajari Al-Quran. Belajarlah 1 jam untuk mempelajari iman, supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah memberikan kepada kita 24 jam, kita masih merasa perlu memberikan 1 jam dari 24 jam itu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, dari sekarang kita ambil azimah, bertekad, berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya akan bertahap-tahap mendekatkan diri aku kepadamu. Ya Allah, saya akan mulai dengan setengah jam. Saya akan mulai dengan setengah jam. Setelah sekian bulan, saya akan menaiki itu menjadi 1 jam. Setelah itu akan menjadi 2 jam. Setelah itu akan menjadi 3 jam. Sampai insya Allah menjadi ahlul Quran dan ahlullahi wa khasatuh, keluarga Al-Quran dan keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiik adinda. Masya Allah, ini pertanyaan sangat penting. Silakan apabila ada pertanyaan yang lain. Baik, pada coba ada pertanyaan lagi, mungkin dari ibu-ibu akhwat ada pertanyaan, tidak melulu tentang Al-Quran, mungkin tentang kehidupan sehari-hari, boleh? Jadi bapak-bapak ada pertanyaan dari adik-adik, ada yang tidak dipahami? Abdul Rajab mau bertanya dalam bahasa Inggris. Al mau bertanya? Kasih dia mikrofon. Ini mikrofonnya buat Abdul Rajab. Boleh mungkin ibu-ibu ada yang bertanya? Jangan malu-malu. Mumpung saya ada di sini, kita semua pasti memiliki problem sehari-hari, karena yang hadir di sini saya yakin dari wajahnya kelihatan wajah-wajah banyak masalah. Jadi mumpung ada Syekh, boleh bertanya untuk meringankan beban pikiran. Bila mungkin dari Kang Agung ada pertanyaan lagi, Kang Agung boleh ke depan. Beliau ini mengajar anak-anak juga, Ustaz. Dan mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arti dari surat Al-Jumu'ah ayat 2. Alhamdulillah masyaitanir. Wa nabi ba'athal mu'minina rasulullah minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Itu Rasulullah pertama membersihkan hati dulu, tazkiyatun nafs, baru wa yu'allimuhumul kitab wa yu'allimul hikmah. Apakah tazkiyatun nafs dulu arti dari wa yuzakkihim, lalu wa yu'allimuhumul kitab? Apa dan arti tafsir dari ayat itu, Syekh? هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. Nah, ini dimulai dengan yatlu alaihim ayati, kan? Membacakan ayat Al-Quran, ya, ada ya, yatlu alaihim ayati. Jadi kalau kita membacakan dari ayat ini, walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dimulai dengan yatlu alaihim ayatihi, yatlu, membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan di sini yang ditulis adalah tilawah. Pasti tilawah apa artinya tadi? Mengerti isi Al-Quran. Jadi membacakan dan mengerti isi Al-Quran. Wa yuzakkihim. Dengan membacakan ayat Al-Quran, mengerti isi Al-Quran, maka itu akan tazkiyatun nafs, akan mensucikan dan membersihkan jiwa, pikiran, perilaku, semuanya akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membacakan Al-Quran, mengerti isinya dan juga mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi itu semuanya tidak akan pernah terpisah, ya adik ya, tidak akan pernah terpisah. Kita ingin mensucikan diri, kita ingin disebut sebagai orang beriman, itu tidak akan pernah terpisah dari Al-Quran. Harus tetap mempelajari Al-Quran. Karena kalau kita melihat juga sirat Rasulullah SAW di titik pertama menjadi Nabi, apa yang diturunkan? Yang diturunkan adalah Al-Quran. Iqra
Bismi rabbikal ladzi khalaq. Langsung diturunkan kepada Rasulullah SAW. Sekarang pada waktu yang sama, Rasulullah SAW belajar tentang iman, belajar tentang ihsan, belajar tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diawali dari mana? Diawali dari Iqra. Kalau kita sudah bisa, kalau kita mulai Iqra, bertahap-tahap kita akan apa yang kita bacakan, apa yang kita tilawati, apa yang kita mengerti dari Al-Quran, itu akan menambah tazkiyah kita, itu yang akan menambah iman dan mendorong kedekatan kita sehingga menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair, barakallahu fiik, insyaallah. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak, barangkali ada pertanyaan. Silakan ibu-ibu, barangkali ada pertanyaan lagi. Kalau tidak, nanti kita caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Syekh. Allah menjamin Quran itu mudah. Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Itu kan jaminan ya, Syekh. Jaminan. Itu kan jaminan Allah bahwa Al-Quran itu mudah. Cuman yang menjadi pertanyaan, bahkan Allah itu sampai berapa kali? 4 kali mengulang itu di surat Az-Zumar. Al-Qamar. Walaqad yassarna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah menjamin Quran itu mudah. Cuman yang menjadi pertanyaan saya, bahwa Allah itu sudah menjamin Quran itu mudah untuk dipelajari. Terus yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi penghalangnya itu untuk belajar Al-Quran? Padahal Allah sendiri itu menjamin bahwa Quran itu mudah bagi orang yang mau mempelajarinya. Mungkin itu saya sebagai pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menjanjikan bahwasanya Al-Quran itu mudah. Memang mudah. Mudah bagi siapa? Mudah bagi fahal min mudzakir. Bagi yang membacakannya, bagi yang menghafalkannya, bagi yang belajarinya, itu akan dimudahkan. Tapi orang yang tidak pernah membacakan atau tidak pernah ingin hafal Al-Quran, tidak pernah memperhatikan Al-Quran, bagaimana bisa jadi mudah? Janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ikhtiar dengan benar, ikhtiar untuk mempelajarinya, untuk menghafalkan Al-Quran, insya Allah itu akan mudah. Yang penting mulai aja, insya Allah akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini di Bandung ada banyak tempat-tempat yang memberi kesempatan karantina bagi santri-santri dalam 1 bulan sudah hafal Al-Quran 30 juz. Bukankah itu termasuk mudah? Mudah. Berarti 1 hari 1 juz, kan? Nah, makanya semangat adik-adik, harus hafal 1 day 1 juz. Siap? Nah, itu siap ya, insyaallah. Ibu-ibu juga. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum acara kita tutup ada dari jemaah yang ingin bertanya. Anda ibu-ibu. Dan insya Allah semuanya paham apa yang disampaikan oleh Syekh David. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita semua untuk memaksimalkan amal di bulan Ramadan. Dan bagi yang belum lancar membaca, insya Allah nanti kita belajar bareng-bareng di Masjid Ar-Rasyad ya, dengan Aisyah di belakang Agung. Insya Allah siap mengajar anak-anak dari mulai dasar. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita akan segera tutup acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh
dan saya meminta untuk para jamaah untuk mengkhusyukkan hati, berzikir kepada Allah dalam mengaminkan doa yang akan dipanjatkan oleh Syekh. Kita akan mulai setelah Ibu. Oh, ada pertanyaan terakhir mungkin ini. Mangga Bu. Mangga Bu. Kasihkan mic. Bagaimana cara mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana kita mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari? Ini ada cara yang mudah ya. Ada cara yang mudah untuk mengamalkan Al-Quran. Kita bikin target. Hari ini kita baru hafal Amma Yatasa'alun kan? Belum hafal Amma Yatasa'alun. Hafal? Nah, hari ini kita mungkin misal kita hafal surat Al-Humazah. Wailul likulli hafal surat Al-Humazah. Setelah itu kita memahami isinya. Setelah itu kita mengeluarkan pemahaman yang sesuai dengan kesibukan kita sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari. Misalnya perilaku kita, wailul likulli humazatin lumazah, wail celakalah, atau mungkin neraka jahanam bagi orang yang mengumpat, yang memfitnah, yang bikin namimah di antara orang lain. Nah, dan juga orang yang mengumpulkan uang tanpa mensedekahkannya. Itu kita akan mengeluarkan semua pemahaman itu. Jangan sampai kita melakukannya, kita baru membacakan wailul likulli humazatin lumazah ditulis di dalam satu halaman surat Al-Hamra. Humazah amal dan perbuatan yang kita perlu lakukan supaya kita termasuk orang yang mengamalkan Al-Quran. Satu, jangan riba. Kedua, jangan fitnah. Ketiga, jangan mengumpat. Keempat, jangan merendahkan dan menghina orang lain. Jangan sombong. Jangan mengumpulkan uang secara berlebihan dan tidak tanpa mensalahkannya. Luar biasa. Itu semuanya pemahaman dari satu surat aja. Apalagi kalau kita membacakan surat Al-Asr. Surat Al-Asr di halaman yang kedua. Surat Al-Asr wal Asr. Berarti itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita memperhatikan waktu. Jangan sampai kita mensia-siakan waktu. Innal insana lafi khusr. Manusia itu dalam kerugian. Kecuali siapa yang memiliki 4 sifat. Yang pertama, amanu, beriman, mempelajari iman. Sebagaimana Ustaz tadi bilang, mempelajari iman, menguatkan akidah. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Dibuktikan keimanannya itu dibuktikan dengan amal saleh, dengan salat, dengan zakat, dengan akhlak, dengan nafilah, dengan tahajud, dengan amal saleh yang lain. Wa tawassaw bil haqq, saling mewasiatkan, saling menasihati, saling memberi masukan. Itu dari surat apa? Dari surat Al-Asr. Kita sudah mengeluarkan semua pemahaman, tinggal kita mempraktiknya. Jangan sampai kita dibayi orang, jangan sampai kita menghina orang, jangan sampai kita merendahkan orang lain, jangan sampai kita mengumpulkan uang tanpa kita mensedekahkannya, jangan sampai kita mensia-siakan waktu. Nah, dengan cara itu kita bisa termasuk orang-orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Jelas, ada? Demikian acara hari ini. Mungkin sih itu pertanyaan yang kalian karena khawatir terlalu larut. Baik, untuk penutup pada malam hari ini yaitu doa yang akan dipanjatkan oleh Syekh Yazid. Kami minta kepada para jamaah untuk dan adik-adik kita akan mendengarkan mengaminkan doa yang akan dipanjatkan oleh Syekh. Mohon untuk menundukkan hati, mengkhusyukkan hati sebisa mungkin karena
اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار. اللهم إنا نسألك الجنة، نسألك الجنة، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل. يا الله اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ونور دروبنا وارفع في الجنات درجاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada jemaah sekalian. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan susunan acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Syekh dan Syekhah Hakimi menjadi ibrah bagi kita, menjadi semangat buat kita untuk lebih dekat dengan Al-Quran dan bisa mengamalkan isi dari Al-Quran untuk memaksimalkan amal di bulan Ramadan nanti insyaallah. Kami aturkan jazakumullah khairan kepada para partisipasi kepada jemaah yang telah mendukung acara ini terselenggara. Kami aturkan jazakumullah khairan. Demi kesempurnaan majelis, kita tutup doa dengan akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka setelah ini silakan tertib untuk pulang. Terima kasih sudah hadir di Masjid Al-Azhar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.